Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadang. Jadi sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik hari ini ya. Kita baca beberapa media. Yang jelas adalah Nol Ebenezer dijadikan tersangka dan menangis di KPK. Terlepas dari menangisnya dan tersangkanya yang sudah pasti akan dikenakan karena dia tertangkap tangan dan harta yang disita nggak tanggung-tanggung, 15 mobil, 7 motor dan sejumlah uang. Tapi sampai sekarang unfortunately uangnya kita tidak tahu nih, jangan-jangan jadi ada permainan juga kan. Tetapi terlepas dari itu semua, apa komentar bro dengan penersangkaan Eben atau Noel ini? Silakan. Iya, yang pertama ini kan kasusnya OTT ya Bang ya. OTT itu artinya tertangkap tangan dengan barang bukti hasil kejahatannya. Jadi agak sulit untuk berkilah bahwa ini bagian dari kebijakan, itu ada perintah jabatan, ada otoritas lain yang punya wewenang. Ini berbeda dengan misalkan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perbuatan melawan hukum. Kalau pasal 2, pasal 3 itu kan bisa multitafsir ya. Bisa jadi dia sebenarnya benar-benar mengeluarkan kebijakan, tapi atas kebijakan itu ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sehingga negara dirugikan. Maka dia dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, terlepas pihak lain yang diuntungkan. Tapi kalau OTT itu nggak bisa. Ya, korupsi yang paling mudah pembuktiannya dan tidak mungkin dibantah itu OTT gitu. Nah, cuman memang kita harus lihat secara utuh. Kita kan belum tahu ya rilisnya secara utuh seperti apa. Apakah OTT itu bagian dari tindakan yang memang sudah berulang, ada serangkaian ya tindakan dan ini hanya lanjutan, ataukah ini baru yang pertama kali, atau justru ini adalah bagian dari tindakan yang membuka rencana-rencana yang lain, kita belum tahu rincinya. Tapi yang jelas kalau kasusnya OTT itu agak sulit bagi Noel untuk membangun narasi bahwa misalnya dia dikriminalisasi atau dia hanya menjalankan jabatan dan seterusnya begitu. Maka wajar kalau dia menangis. Saya pikir tangisan dia itu ada memiliki beberapa makna. Yang pertama tentu saja siapa yang tidak hancur hatinya ya kena kasus, terlepas ya orang itu penjahat kelas tulen pun kan dia pasti ya merasakan terpukul begitu. Atau yang kedua lebih dalam lagi adalah dikaitkan dengan sosok dia yang selama ini membangun narasi sebagai seorang aktivis anti korupsi, bahkan pernah mengunggah ya narasi harusnya koruptor itu dihukum mati. Apa mungkin juga dia terbayang kalau dirinya akan mati juga kalau dikembalikan dengan apa yang pernah dia sampaikan. Bisa juga kaitannya dengan penyesalan, ingat dengan keluarga, dan dia merasa tak mampu bertanggung jawab atas pribadi dia sebagai kepala keluarga atau juga pribadi dia sebagai seorang aktivis, termasuk juga mungkin malu kepada sejawatnya, banyak faktor lah. Yang jelas kalau nangis itu menurut saya ya masih pemula lah. Jadi kalau konteksnya makan uang negara itu belum profesional sekali gitu. Karena begini, orang kalau sudah terlalu banyak makan itu hati sudah hilang cahaya kebenaran, sehingga kejahatan dilakukan berulang itu tidak akan mampu memantik nurani untuk bisa menangis gitu. Biasa aja kan kita sering ya lihat orang ya ditetapkan tersangka justru malah melambai-lambai, biasa saja begitu. Jadi sisi positifnya mungkin itu ya. Pemain profesional, sementara dia baru mulai tapi udah ketangkap. Tapi bisa juga dia merasa tidak lagi punya kemewahan. Backing politik. Karena selama ini kan dia sudah habis-habisan membela Jokowi misalnya. Justru saya baca di media statement Jokowi dilepeh dia. Ya, dilepeh begitu loh. Setelah aku selama ini ya kok ternyata nggak ada yang berempati. Bahkan Jokowi kan narasinya dua. Pertama justru mengapresiasi langkah KPK dan meminta untuk menghormati proses hukum gitu. Setidak-tidaknya kalaupun tidak membela itu kan jangan menjerumuskan. Statement ini kan bisa dipahami menjerumuskan. Tapi bisa jadi ya ini praduga ya. Kalau praduga kan bisa kita kaitkan sepanjang logik gitu saja. Apakah praduga itu bisa dibuktikan atau tidak itu hal yang lain. Tapi kalau kita lihat praduga itu logik kan kadang-kadang kita bisa make sense. Oh iya nyambung. Bisa juga dia orang-orang yang selama ini dianggap loyal tapi kemudian agak berbeda haluan dan kemudian dia ya dikorbankan karena ada salah satu
relawan Jokowi yang menyebut Noel ini kutu loncat. Siapa? Norman Hadinegoro kan dalam sebuah statement kan dia mengatakan Noel ini kutu loncat ya. Karena memang menjelang Pilpres saat Prabowo Subianto itu kemudian mencalonkan diri sebagai capres kan Noel berubah haruan, dia tidak lagi menjadi Joman tapi Cupru ya. Sebelumnya dia bikin Ganjar Mania. Iya, sebelumnya juga Ganjar Mania belok lagi begitu. Jadi walau mana yang lebih menguntungkan? Iya, walau dalam perspektif politik berarti lihai juga ini anak gitu. Tapi dalam perspektif yang lain, saya dengar sempat juga datang ke tim Anies. Oh, begitu. Iya, bisa jadi kompleksitas itu. Jadi ini info A1 juga sempat datang ke tim Anies dan kelihatannya mau bernegosiasi gitu ya. Tapi nggak cocok gitu ya. Nggak cocok dan nggak ada apa-apanya mungkin atau nggak ada prospeknya lah gitu. Iya. Kan menunjukkan bahwa ini pemain gitu ya. Betul. Tapi ya dugaan ya. Iya. Tak salah Tapi kalau dalam konteks pemain politik ini bukan dugaan, memang dia aktivis yang memang selalu bermain dengan politik. Jadi bro, begini bro ya, ini Anda yang jauh lebih muda, Anda angkatan 98 enggak ya? Enggak ikut, aku tuh 2004 baru masuk kuliah Bang. Oh iya. Allah. Jauh sekali aku Bang. Nah gini, tapi ini juga bagi generasi muda seperti Anda kan jadi pembelajaran. Noel ini mengaku sebagai angkatan 98. Iya. Angkatan 98 itu angkatan yang mendobrak Indonesia untuk lepas dari KKN kan. Iya, betul. KKN era Orde Baru. Betul. Dan sekarang ini mereka melakukan glorifikasi tahun 98 dan mereka di mana-mana sekarang. Iya, seolah mereka lah yang punya legacy tentang itu ya. Tapi ternyata ketika mereka sedikit saja diberikan kekuasaan, mudah sekali mereka tergoda. Apa pendapat Anda? Atau pesan walaupun Anda lebih muda? Iya, ada gium lama yang saya kira relevan ya. Dan ini sebenarnya keluhan, sehingga beberapa pihak, terutama orang-orang yang di bawah itu sering menggunakan ada gium pi sik penak zamanku toh. Nah, di truk-truk itu kan ada. Karena terkait korupsi itu ada semacam ada gium yang mengatakan dulu di Orde Lama korupsi ya di belakang meja, Orde Baru di atas meja. Setelah Orde Reformasi mejanya pun dikorupsi. Iya, mejanya pun dikorupsi. Dan hari ini kan kalau kita lihat korupsi itu bukan mohon maaf ya, bukan hilang, justru malah didistribusikan sampai ke lini paling kecil, yakni di tingkat RT RW. Kenapa? Dan ini juga diakui, misalkan Pak Amin Rais dulu berasumsi kalau sebab daripada korupsi dalam pemilihan presiden itu karena hanya dilibatkan MPR sehingga mampu disuap mudah dengan anggaran yang ada, orang MPR bisa disuap. Asumsinya kalau dibikin pilpres langsung nggak akan ada suap, karena bagaimana kita menyuap begitu banyak rakyat gitu. Faktanya kan pilpres langsung juga akhirnya rakyat disuap dengan sembako dan seterusnya, dan lebih sulit untuk mengontrol. Kalau dulu kontrol hanya MPR dengan gerakan mahasiswa bisa dikembalikan, presiden bisa diturunkan oleh MPR. Kalau hari ini pertama seorang presiden atau kepala daerah itu merasa punya legitimasi lebih karena dipilih langsung. Contohnya yang di Pati kan dia menolak karena dia merasa dipilih langsung oleh rakyat, bukan dipilih oleh DPR. Jadi dia menolak untuk mundur, dan memang mekanismenya tidak bisa dimajukan oleh DPR, dia harus lewat Mahkamah Agung kalau kepala daerah. Saya pikir baliknya adalah pada kita ini sebenarnya masing-masing dari kita sedang membangun sejarah atau menulis sejarah. Jadi terlepas bahwa pada akhirnya kita akan mati, tetapi amal saat kita tulis itu akan abadi. Jadi kita ingatkan misalnya sahabat Umar bin Al-Khattab, ya, sahabat Ali, Khalifah Abu Bakar, walau beliau-beliau sudah wafat, tapi amalnya sampai hari ini masih terus mengalir dan legasinya selalu ada. Saya pikir hari ini kita tidak hanya sedang bagaimana merangkai kata agar orang itu punya keyakinan pada kita bahwa kita bagian dari kebaikan, kita bagian dari orang yang memperjuangkan keadilan, tapi bagaimana kita mengontrol diri kita agar konsisten dengan apa yang kita sampaikan tadi. Kalau bahasa Qurannya itu ini menarik sekali ya, sampai ada munafik gitulah. Orang kemudian merasa melakukan selebrasi dalam tanda kutip bahwa pendukung-pendukung Jokowi kemudian ditangkap atau di OTT. Karena kita tahu bahwa nol ini adalah Joman Jokowi kemudian tapi kemudian orang bicara mengenai sebuah skenario. Siapa bilang bahwa nol ini menjadi orang yang istilahnya orang Jokowi yang ditangkap oleh era Prabowo. Terbalik, karena orang menganggap bahwa kejaksaan boleh dikuasai Prabowo tapi KPK masih Jokowi kan begitu. Contohnya kasus Hasto. Dan kenapa nol kena? Karena nol sudah dianggap berkhianat, sudah bergeser, tidak lagi ke Jokowi tetapi lebih pro Prabowo. Salah satunya adalah dia gabung sama Gerindra. Betul. Jadi caleg Gerindra. Dan statement dia, kelihatannya statement yang justru merendahkan
pengikut Jokowi kan, bahkan dia mendukung orang-orang yang mengkritik Jokowi. Kalau nggak salah dia dukung juga Abraham Samad kan, dia dukung Munarman juga, ya kan, sempat juga jadi darling dia pada waktu itu. Betul. Apakah ini ada indikasi bahwa karena saya ngulangi lagi, karena lo sudah berkhianat, ya udahlah kami rip. Ya, saya pikir begini Bang, kita lihat ada sebuah selebrasi ya dari sejumlah pihak aktivis yang kontra dengan Jokowi, menafsirkan penangkapan ini sebagai bagian dari kebahagiaan, berkah. Kalau bahasa Jawa ya ngunduh wong pakarti, ya kena karma. Tapi bahasa kena karma itu bisa saja diungkapkan oleh pendukung Jokowi yang lain. Karena kemarin ketika Sylvester Matutina ketahuan kasusnya belum dieksekusi dan hari ini dikejar-kejar ya untuk jaksa agar bisa segera eksekusi, saya ingat statement dari Nol itu mengatakan ya Sylvester itu kena karma bisa jadi karena sebelumnya dia yang menggerakkan demo-demo agar saya dikeluarkan dari jabatan komisaris BUMN gitu. Nol itu yang menggerakkan demo? Bukan, si Sylvester. Makanya ketika Sylvester kena kasus ini, Noel di sebuah acara di sebuah TV menyatakan ya bisa jadi dia kena karma gitu. Jadi kalau saya lihat memang dari sisi kelegaan itu tidak kemudian murni menjadi prerogatif orang-orang selama ini kontra Jokowi. Relawan yang pro Jokowi pun bisa jadi hari ini ya yang bersyukur juga, tenang juga gitu loh. Nah itu juga kita lihat dari misalkan Norman Hadinegoro kan juga punya sikap yang sama, menganggap Noel ini kutu loncat begitu. Tapi kalau saya melihat perspektifnya begini, terlepas siapapun bahagia atas kepentingan apa, kita lihat kasusnya memang korupsi. Dan korupsi kan memang musuh kita bersama gitu. Jadi tapi itulah pula yang kemudian menyebabkan kalau kita mau balas dendam harus kasus korupsi, karena korupsi musuh bersama sehingga orang lain tidak akan katakanlah ribut gitu. Sebagai musuh bersama. Betul. Iya saya pikir kalau pepatah Jawa itu ngunduh hoheng pakarti. Jadi siapa yang menanam biji apapun nanti kalau panen ya dia yang akan memanennya. Kalau kita lihat kan karakter politisi kan sama sebenarnya. Semua sebenarnya juga korup, cuman ada yang berkesempatan, ada yang tidak berkesempatan untuk korup. Yang berkesempatan korup tentu punya akses kekuasaan. Kalau akses kewenangannya besar tentu korupnya besar. Berbanding lurus juga Selamat itu kalau backingannya kekuasaan gede, tinggi, kuat, ya walaupun korupsi besar juga bisa selamat. Contoh kan kasusnya Erlangga minyak goreng kan ya tetap aja nggak tersentuh. Tentu kita bisa simpulkan ini bukan hanya kekuasaan Erlangga yang besar, ya ada otoritas lain yang melindungi juga lebih besar. Walaupun barternya dia harus lepaskan posisi sebagai ketua umum Partai Golkar gitu. Dan hari ini kalau Noel ini anggapkan kalau dalam ya klaster kekuasaan itu kan ya receh lah ya. Tapi ya tetap dapat lumayan juga gitu. Wamen kan. Wamen itu kan sebenarnya nomenklatur jabatan sebenarnya tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi kementerian, lebih kepada bagaimana seluruh relawan yang sudah berjuang itu tetap dapat bagian kue kekuasaan. Nah, karena porsi yang ada nggak ada, dibentuklah porsi-porsi itu. Tetapi ketika kemudian dia menjadi eksekutor di lapangan, mendekati perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dan kemudian sokol dia menyelesaikan, atau yang berhubungan dengan kewenangan Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian dia menjadi brokernya di situ, kan jadi signifikan jadi. Iya, nah itu menurut saya kecanggihan Noel. Jadi kewenangannya tidak seberapa, tapi dia bisa eksploitasi kewenangan itu secara maksimal. Karena ada juga wamen yang lain tuh yang hanya angka ikut. Ini kan kaitannya dengan apa ya? Dengan kemampuan orang tadi di jabatan itu. Juga patron dia bagaimana mengambil sikap tentang itu. Dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaannya sendiri. Kalau menterinya itu biasanya sangat punya posisi yang tidak mau diganggu, biasanya dia menghalangi itu opos daripada wakil. Tapi kayaknya ini kalah pamor ini. Karena kebetulan menterinya nggak lebih terkenal kan? Gitu. Dan juga bukan dari partai koalisi kan? Jadi merasa dari profesional dan kemudian diusulkan cuma PKS doang ya kan, yang bukan partai koalisi awalnya. Betul. Oke, soal lain yang juga kita ingin garis bawahi dua hal ya. Betul Bang. Pertama, Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara, saya lupa Hadi Prasetyo namanya ya. Iya kayaknya. Itu mengatakan bahwa ya nanti akan diganti kalau sudah terbukti. Saya termasuk menyesalkan pernyataan seperti itu. Kenapa? Kalau sudah OTT kan harusnya dibilang kami akan ganti, ya kan? Jadi untuk menunjukkan bahwa memang pemberantasan korupsi sampai Antartika itu bukan hanya omong-omong tapi komitmen kan begitu. Tapi yang terjadi adalah ya udah nanti kalau memang terbukti baru kita akan ganti loh. Kesannya
Untung dia tidak bilang nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap. Saya agak membedakan Bang ya. Ya. Memang saya tidak tahu apakah ada norma khusus yang mengatur tentang hal ini dalam sistem ketatanegaraan kita. Ya. Tapi saya berangkat daripada perspektif bahwa jabatan politik itu berbeda dengan jabatan administratif karena rekrutmennya itu melalui proses politik. Maka jabatan politik itu harus lebih sensitif. Artinya jika orang itu menduduki jabatan politik tidak harus menunggu putusan karena apa, wibawa politik yang tidak diselamatkan. Beda kalau dia mendapat administratif PNS misalnya, ya tunggu dulu lah inkrah baru nanti dilakukan pengajuan. Tapi ini kan jabatan politis yang sebenarnya kalau dia nggak ada pun yang gantiin banyak dan mudah untuk mencari orang yang dan punya reputasi yang tidak baik. ada kesalahan pun bisa diganti. Bisa diganti. Apalagi gitu. sudah di OTT. Iya, jadi saya kira itu juga menjadi konfirmasi sebenarnya ada pertarungan di belakang itu gitu Bang. Jadi kalau analisisnya ini dia dikerjain oleh kubu Jokowi karena Jokowi masih punya tangan kekuasaan di KPK, sementara Prabowo tidak juga terlalu menyetujui tindakan itu sebenarnya dengan cara dia statement tidak buru-buru diganti. Ya saya pikir memang itu juga mengkonfirmasi memang negeri ini saat ini secara de jure dipimpin Prabowo, tapi secara de facto memang ada yang disebut isu matahari kembar gitu. Nah ini yang agak sulit. Kenapa? Ada pepatah yang menarik itu Bang. Jadi otoritas itu tidak boleh ganda, harus tunggal. Tidak mungkin ya satu sarung itu ada dua pedang. Satu sarung itu hanya satu pedang. Satu negara itu hanya satu presiden, nggak boleh ada dua. Dan itu akan menyulitkan dalam mengelola pemerintahan, terutama untuk melayani kebutuhan rakyat. Karena ada apa? Nggak segera diskusi perdebatan aja di antara dua otoritasnya. Dan hari ini kita saksikan banyak persoalan bangsa yang absen untuk segera diselesaikan. Dugaan saya karena ada pertarungan di belakang, ada otoritas-otoritas yang sedang bertarung. Jadi yang formil hanya satu. Tapi secara material banyak otoritas yang hari ini terus yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di kekuasaan dan untuk mempertahankan corak kekuasaan agar sesuai dengan pandangannya begitu. Ini satu soal terakhir ya. Jadi kalau saya lihat berdasarkan informasi yang ada lalu saya analisis itu ada beberapa menteri yang sesungguhnya diduga ya terlibat pada tindak pidana korupsi walaupun belum diproses. Ya memang tidak akan diproses kalau seandainya dia masih di ring satu pemerintahan. Saya menghitung misalnya ya pakai inilah ya, ada menteri yang terlibat BTS, ya kan? Konon 1, 2, 3, 4 orang, itu terima dana BTS itu. Kemudian ada menteri yang terlibat minyak goreng, ada menteri terlibat soal tambang misalnya, itu. Jadi sudah 6 itu. Ada menteri, wakil menteri yang dulu terima soal gratifikasi, lalu menang di pra-peradilan tapi tidak berani ditersangkakan lagi karena KPK-nya dihalangi gitu kan. Nah, kalau Prabowo menurut Anda ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika, apa yang harus dilakukan terhadap menteri-menterinya yang dari awal from the beginning itu terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, memanfaatkan fasilitas negara ya seperti dulu ada menteri yang bom itu kan, itu dari awal memanfaatkan fasilitas negara untuk kemenangan atau nominasinya. Betul. Apa yang harus dilakukan? Ya saya kira ada ungkapan lama yang relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan, yakni semut di seberang lautan dikorek-korek, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Saya pikir kalau kita bicara narasi tentang semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, artinya kalau benar-benar komitmen untuk memberantas korupsi nggak usah jauh-jauh ke Antartika gitu. Kanan kiri dibersihin dulu. Atau ada ungkapan lain yang agak ngeledek gitu, jangan jauh ke Antartika, ke Solo dulu lah. Di situ banyak. Nah makanya saya pikir ya nama-nama yang sudah kena masalah ini nggak perlu, kalau abang kan nggak sebut nama, kalau saya sebut nama aja, ya kayak Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto, ngapain sih dipertahankan, Luhut Panjaitan, ngapain masih ada di situ, Bahlil Lahadalia, ngapain gitu, Dito Aryo Tejo. Memangnya mohon maaf ya, apakah 280 juta dari penduduk negeri ini tidak ada lagi putra terbaik anak bangsa ini yang bisa memiliki kinerja yang mereka benar-benar berkhidmat untuk rakyat dan memang mereka punya kapasitas untuk mengelola negeri dan ini. tidak punya keraguan-raguan tentang reputasi mereka. Nah kita kalau mohon maaf ya, sekali saja orang itu berbuat salah kita kan sudah kasih catatan, apalagi berkali-kali. Tetapi ketika dia berkali-kali tetap dipertahankan, ini problemnya sebenarnya orang yang melindungi tadi ya, bukan sedang melindungi orang yang salah, tapi sedang melindungi dirinya sendiri. Karena kuat dugaan saya orang yang salah itu punya kuncian, sehingga kalau dia dipersoalkan, orang yang mempersoalkan juga akan ikut terbawa. Sehingga hari ini kalau semua itu diselamatkan ya, itu sebenarnya orang yang menyelamatkan tidak sedang menyelamatkan orang tadi, tapi sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam perspektif yang lebih umum ya sebenarnya kekuasaan hari ini sedang menyelamatkan kekuasaannya juga. Oke, bro, closing statement.
Baik pemirsa sekalian, channel yang saya hormati, apa yang terjadi pada Noel ini bisa terjadi kepada siapapun. Karena itu saya menghimbau kepada, khususnya nasihatnya buat saya sendiri dan kita semua, bahwa hidup ini tak hanya soal tentang apa yang kita katakan, tetapi apa yang harus kita komitmenkan sebagai bagian dari karakter kita dalam berinteraksi, termasuk dalam melakukan aktivitas. Seorang aktivis harus meneguhkan diri bahwa dia pembela rakyat dan tetap berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan tanpa perlu mempertimbangkan nasib dirinya seperti apa. Gak usah ragu, gak usah khawatir rezekinya bagaimana, dapat uang atau tidak, gak usah, karena semua sudah dijamin rezekinya. Yang kedua, saya kira kita harus mendorong bahwa tindakan seperti ini harusnya berlaku secara umum, karena ya kasus Noel ini kan kalau mau dikorek banyak juga yang kayak gini, sehingga kita tidak melihat bahwa tindakan penegakan hukum dalam kasus korupsi itu hanya sekedar kontestasi gitu, sinetron begitu, ratingnya turun, naikin lagi, rame lagi, habis itu hilang lagi. Yang ketiga tentu ya ini pesan kepada presiden kita Prabowo Subianto yang serius lah, jangan, kasihan rakyat ini melihat uang negara dikorupsi, pada saat yang sama rakyat makin berat karena pajak dinaikkan terus. Kan apa yang dikorupsi itu kan tidak lepas dari apa yang diambil dari rakyat, bukan yang dikorupsi itu hasil kerjaan pejabat, itu tidak, itu kan hasil mungut dari rakyat. Sakit sekali rakyat itu, dua kali sakitnya. Pertama sakit diambil uangnya untuk bayar pajak, yang kedua sakit karena pajaknya dikorupsi. Begitu. Oke, sobat era sekalian, itu interview saya dengan Hauzinudin ya, dari Polda kita sudah mendampingi. Dari Polda Metro Jaya kita mendampingi Rismon Siahaan yang masih Sianipar, Bang. Oh selalu Siahaan saya, Rismon Sianipar yang selalu, karena Siahaan itu istrinya teh. Oh iya. Nah, jadi dan di sini ya masih banyak yang menunggu. Tuh, ada Medi Juniarto, ada Dr. Tifa, kemudian ada juga aktivis-aktivis lainnya. Ya. Mudah-mudahan pembicaraan ini bermanfaat dan juga memberikan pesan kuat bahwa Pak Prabowo ya, Anda harus paham betul bahwa yang benar-benar cinta negara itu adalah orang yang tidak ngentit uang negara, orang yang tidak memanfaatkan fasilitas, tetapi orang yang berani mengatakan A adalah A, B adalah B. Kepada orang tersebutlah Anda harus bertanya dan percaya. Tapi kalau Anda juga adalah bagian dari masalah, ya memang, maka teorinya adalah sekumpulan burung itu ya akan gabung dengan burung yang sejenis, dan kita tidak ingin dipimpin oleh presiden yang ternyata akhir-akhirnya diketahuan track recordnya ternyata sejenis gitu. Jadi kita berharap bahwa ini adalah tindakan yang tegas dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi siapapun dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.